Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberkahi dan diridhoi oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Selesai. Uh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusril Mahmud, dari mahasiswa Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar angkatan 2016. Baik, ada baiknya kita langsung saja. Uh, Hal ini saya berbagai pengetahuan atau saling sharing antara dengan satu yang lain dengan teman-teman yang ada di sini, bahwasanya apa yang saya mau bawa kali ini, materi saya yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Jadi ya, perlu kita ketahui juga bahwa saya sendiri juga masih mahasiswa dan teman-teman sama dengan teman-teman di sini. Saya pikir teman-teman yang semua yang asing mahasiswa ya. Oh, ada juga anak sekolah. Oh iya ya, bagus bagus. Yang jelas di sini kan tujuan pentingnya mahasiswa anak muda. Dan saya melihat bahwa anak muda di sini semua sangat aura positifnya ada, jiwa semangatnya ada, jiwa mudanya ada untuk berwirausaha. Jadi anggaplah, hidupkanlah diskusi kita kali ini, hadirkan sebuah wadah yang dimana menumbuhkan jiwa semangat anak muda untuk berwirausaha, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kelak nanti setelah kita lulus menjadi status mahasiswa, ya kita masuk di dunia bisnis, masuk di dunia berusaha. Jadi ini jadikan ini sebuah sebuah tempat ruang yang sangat bermanfaat insyaallah. Jadi kita maksimalkan yang sebaik-baiknya waktu ini supaya kita bisa ambil bekalnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi awal, kita saling sharing saja, karena saya juga ini masih mahasiswa, masih minim pengalaman saya di dunia bisnis atau usaha. Jadi ya, oke teman-teman. Jadi yang sangat penting dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan teman-teman itu ada banyak ya, kiat-kiat berwirausaha. Jadi yang pertama itu percaya diri. Jadi teman-teman itu tanamkan percaya diri yang setinggi-tingginya. Itu. Kemudian kedua itu optimis. Optimis adalah keyakinan untuk berhasil. Yang ketiga itu berani mencoba. Kita sudah optimis, maka kita harus berani mencoba. Kita terjun langsung, buktikan apapun yang terjadi, baik itu kita gagal, itu adalah sebuah risiko. Karena kegagalan adalah hal yang biasa dalam usaha, biasa gitu. Jadi dan keempat itu berani bermimpi. Kita bermimpi saja, berandai-andai untuk usaha kita nanti itu sukses dan berhasil. Kelima, kreatif. Dan yang keenam itu tidak malu. Ini juga faktor yang sangat mempengaruhi banyak sekali. Jadi buang kita rasa jauh-jauh yang namanya gengsi. Buktikan bahwa kita itu tidak mau lagi membebani keluarga kita, supaya kita juga itu buang jauh-jauh itu rasa gengsi. Orang sukses itu begitu, tidak dibuang rasa gengsinya. Oke teman, harus buang rasa gengsinya. Dan keenam itu jujur. Jadi jujur penting itu. Dan ketujuh menepati janji. Jadi bila mana nanti teman-teman sudah di dalam dunia bisnis atau dalam dunia usaha, ya itu sangat pentingnya teman-teman disiplin, tepat waktu, menepati janji, jujur. Salah satu yang dipegang oleh dalam dunia usaha atau bisnis itu kepercayaan teman-teman, kepercayaan yang kita pegang. Oke? Ya, jadi itu kita tanamkan dulu jiwa semangat itu, baru kita yakinkan bahwa kita bisa. Saya lihat juga teman-teman yang sangat semangat ya,
untuk berwirausaha nantinya. Jadi yang pertama itu saya langsung saja ke kegiatan intinya, bahwa yang perlu kita ketahui tentunya itu terlebih dahulu pengertian itu apa kewirausahaan. Pengertiannya kita bisa lihat di pengertiannya itu. Oke, baik, seperti itulah tadi pengertian mengenai kewirausahaan. Jadi teman-teman sudah bisa sangat jelas tahu ya definisi dari kewirausahaan. Uh, Cuma begini, saya mau bilang bahwa yang paling penting kita petik di dalam sebuah definisi kewirausahaan tadi itu cuma ada 3 pentingnya itu. Tadi yang pertama itu ide, yang kedua itu kreativitas, yang kedua itu inovasi. Kenapa saya bilang yang pertama itu ide ya? Ya ide, hadirkan ke dulu ide. Apa yang kita mau buat, usaha apa yang kita mau buat, serta apa cocok untuk usaha untuk diri kita. Jadi itu ya, itu dulu kita berkonsepnya nanti sebelum kita melangkah dalam dunia wirausaha. Kemudian itu kreativitas. Setelah kita mendapatkan usaha yang kita minati, tentu kita diuji dengan kreativitas teman-teman. Karena kita tidak bisa tahu bahwa di dalam dunia wirausaha itu atau bisnis kita bersaing dengan yang lain. Jadi disinilah kita hadirkan kreativitas kita, strategi pemasaran kita seperti apa supaya diminati. Dan kemudian itu inovasi. Kenapa saya bilang inovasi? Bahwa inovasi tidak bisa kita pungkiri bahwa di tengah perjalanan bisnis kita, usaha kita itu diuji dengan sebuah macam-macam ataukah faktor zaman telah berubah. Akhirnya kita diuji untuk berinovasi, karena tidak bisa kita uh, uh, tahu bahwa selera masyarakat berbeda. Akhirnya karena kita begitu terus tidak ada inovasi dalam bisnis kita atau usaha kita, jadi itu pentingnya inovasi kita supaya kita lebih mengikuti keinginan masyarakat atau keinginan zamannya seperti itu. Oke, baik, kita melangkah selanjutnya, yaitu jenis usaha atau wirausaha seperti apa prospeknya yang bagus untuk saat ini. Kalau saya sih yang cukup bagus itu yang pertama bisnis online. Kenapa bisnis online? Ya seperti kita ketahui sama-sama bahwa dunia saat ini tuh sudah sangat berbeda ya. Akses internet lebih terpenting sekarang, dan setiap manusia juga sudah hampir lebih fokus kepada dunia HP, dunia handphonenya. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Kita bisa jual produk kita, usaha kita, ataukah apakah semacamnya itu di dalam bisnis online. Ataukah kita jadi admin di dalam sebuah aplikasi. Uh, Aplikasi tersebut itu mempunyai jasa pelayanan publik. Seperti contoh kita menyebarkan berita-berita baik. Kita kan sebagai admin itu juga bermanfaat. Kita juga biasa di endorse ceritanya itu, di endorse kan. Itu kita bisa manfaatkan itu online. Kemudian bisnis kuliner. Kenapa penting kuliner? Ya penting karena di mana ada manusia di situ ada makanan, di mana ada makanan di situ ada manusia. Jadi sebenarnya pintar-pintar mungkin saja bagaimana itu manusia tersebut itu membutuhkan jasanya. Jadi kuliner itu dibutuhkan oleh manusia. Contoh kita jualan minuman ataukah kita ahli memasak, itu bermodalkan cuma kita, modal manusia gitu. Kalau kita pintar masak, terus masakan kita itu kita bisa jual, itu bagus. Cuma hanya saja berikan variasi dalamnya kue kita tersebut. Kita jual minuman,
ataukah kita buka warkop, food truck, mobil warkop yang keliling-keliling minuman, bawa minuman kopi ke tiap-tiap sudut. Anak-anak muda pasti banyak yang tertarik itu minuman kita. Kemudian manfaatkan itu ya teknologi, sempat kita manfaatkan juga, entah itu kita tahu dalam dunia desain visual, itu juga bermanfaat sekali. Kemudian kalau bermodalkan sedikit juga kan, kita masih modal seumpama ya, kalau budget kita masih minim ya, bisa kita andalkan cuma jasa modal bensin. Karena saya bilang modal bensin ya, kita jasa pelayanan jasa pelayanan. Jadi maksudnya bagaimana itu jasa pelayanan? Modal bensin saja. Cuma cara sosialisasinya itu kita sosialisasi ke teman yang satu yang lain, ke setiap orang-orang juga, ataukah sudah kita punya langganan, kita bisa sebarkan di situ, atau di story kita bisa sebarkan nomor HP kita. Jasa pelayanannya itu ya bisa antar jemput anak sekolah kah, ataukah dan sebagainya. Pokoknya jasa pelayanan sebenarnya masih banyak juga sih jenis usaha yang bagus, banyak sih ya. Oke, saya lanjut. Tetapi namun kali ini sepertinya durasi kita sudah hampir selesai. Hanya saja terakhir saya mau berpesan kepada teman-teman semua bahwasanya jadikan sebuah motivasi di antara beberapa tadi yang saya jelaskan, jadikan juga sebagai penguatan untuk kita semua, motivasi agar menumbuhkan jiwa kewirausahaan kita itu sebagai mahasiswa atau sebagai anak muda. Tetap berusaha, tetap yakin bahwa kita juga bisa untuk masuk di dalam dunia bisnis atau usaha itu sendiri. Ya, oke teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya, atas perhatiannya untuk kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan sebelumnya tadi dapat bermanfaat dan bisa dimaknai, dan apapun caranya, bagaimanapun caranya, saya yakin kepada kita semua dan teman-teman mahasiswa, baik itu anak muda ya, kita tetap semangat, buktikan bahwa jiwa muda bisa mampu untuk menjadi peluang di dalam dunia bisnis atau dalam dunia usaha. Oke, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya utarakan tadi, materi yang saya sampaikan ada manfaatnya sekali lagi, dan ada pun yang hilaf mohon dimaklumi. Baik, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.